Halo Virgo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk karir, bisnis, ataupun peruntungan finansialnya Virgo. Kartu yang diberikan adalah kartu The Emperor, energi raja. Kartu ini biasanya keluar untuk menguatkan ketika seseorang sedang tidak berada dalam kondisi maksimal, bisa jadi ngerasa ragu-ragu gitu ya, self doubt gitu, self questioning gitu, ngerasa aduh saya mampu nggak ya, aduh saya kuat nggak ya, aduh ini saya sebenarnya harus ngapain lagi. Kartu energi raja ini bilang bahwa ibaratnya skripnya udah ditulis nih gitu, pemerannya kamu, leadnya itu kamu gitu, pemeran utamanya kamu dalam kehidupanmu ini. Jadi kamu tuh nggak mungkin salah dalam hal-hal yang akan kamu jalani gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa ragu-ragu nggak sanggup, skripnya udah ditulis, udah jadi, tinggal dijalanin aja. Nah, dijalaninnya aja tentu saja dengan good faith gitu ya, dengan rasa percaya, ikhlas, maksimal mungkin memberikan semua yang kamu bisa. Kalau misalnya nanti ketemu hambatan ataupun tantangan, ya semaksimalmu aja gitu, nggak usah ngerasa stres ataupun sedih kalau misalnya ternyata belum bisa melewatinya, karena ya seperti dibilang, itu kan semua ada dalam deskrip. Semuanya adalah pelajaran dari Tuhan buat kita yang sebaiknya kita terima dengan legowo, dengan sadar bahwa dalam situasi apapun Tuhan gak akan salah ngasih skrip ke kita gitu. Emang ini adalah jatah kita. Jadi semoga hal ini bisa memberikan kamu penguatan gitu ya, semacam afirmasi positif bahwa apapun yang terjadi, kamu bisa menyelesaikannya, kamu bisa menghadapinya, dan kamu punya potensi dan kemampuan yang terkadang kamu sendiri gak sadar. Jadi mungkin selain menguatkan diri, meyakinkan diri, juga bisa minta tolong sama Tuhan untuk diteguhkan perasaannya. Semoga langkahnya ke depan jadi lebih mudah. Lalu untuk percintaannya Virgo, kartu yang keluar adalah The World, Universe, ataupun semesta. Ketika kartu ini keluar, ini menunjukkan hal-hal yang terputus bisa jadi bersambung. Ada kemungkinan orang lama akan hadir gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngontak, nge-text gitu, ngasih teks, kamu baik-baik aja kan? Atau apa kabar gitu. Kangen deh. Terus langsung baper, kleper-kleper. Ya enggak dong. Tapi kartu The World ini menunjukkan adanya energi yang saling bersambungan gitu. Entah dengan orang di masa lalu ataupun orang yang kemarin-kemarin sempat lost contact. Kartu The World ini selain menunjukkan ada kemungkinan energi yang muncul gitu ya, ada juga menunjukkan hal-hal yang gak terduga dalam hal percintaan ataupun relationship, romance gitu. Tiba-tiba ada orang yang tidak kita duga mendadak bisa deket sama kita karena mungkin opposite attract ya, saling menarik walaupun sangat berbeda, kayak magnet plus dan minus. Ya gak apa-apa, itu adalah sebuah keseruan dalam hidup, karena hidup kalau lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja kan kurang seru ya. Kartu nasihat yang diberikan untuk Virgo, nasihat yang diberikan adalah kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant ini menunjukkan bahwa by nature kamu sebenarnya udah tahu kok jalan mana yang sebaiknya gak usah diambil dan jalan mana yang sepatutnya kamu ambil. Tapi kalau kadang-kadang kamu ngerasa dirimu sedikit tanda kutip rebel, agak pemberontak, itu wajar banget gitu. Karena biasanya ya, kalau pengalaman, kalau udah tua gitu kayak saya, kalau udah vintage gitu, ngelihat kalau misalnya orang jalannya lurus terus, lama-lama dia kayak kehilangan orientasi hidup gitu, bahwa kadang-kadang dia agak miring-miring kiri sedikit gitu, dan itu mungkin masih bisa ditoleransi selama tidak melanggar rambu-rambu, batas-batas. Agak miring-miring dikit boleh gitu, tapi jangan keluar jalur, masih dalam jalur yang normal aja gitu. Karena kartu The Hierophant ini juga erat
hubungannya dengan menyalahkan diri sendiri ataupun membenci diri sendiri. Sadari aja bahwa kamu manusia biasa yang nggak selamanya bisa perfect gitu. Jadi misalnya kalau selama ini selalu rajin kerja, cari duit gitu ya, terus kali ini agak teledor, agak belanja buat kebutuhan rumah atau buat keluarga yang berlebihan gitu, it's okay, kamu juga human, kamu juga manusia, jangan nyalain diri kamu terus-terusan. Asal masih dalam koridor, asal misalnya nggak minjem ke pinjaman online terus nyusahin seluruh kontak dalam ponselmu gitu ya misalnya, nggak apa-apa. Jadi karena kamu juga termasuk orang yang sebenarnya sadar banget batasnya di mana, benar dan salahnya kamu itu bagus gitu biasanya. So nggak apa-apa bikin kesalahan 1-2 asal jangan keluar dari jalur. Ataupun kalau misalnya sekarang kamu udah keluar dari jalur, ayo buruan balik. Janganlah menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain, akhirnya lama-lama lebih banyak lagi kesalahan yang dibuat kan. Habis bikin satu kesalahan, dibenarkan, kembali ke jalur yang benar, biar hidupnya lebih damai. Awal-awal manusia emang suka cari keseruan, tapi ujung-ujungnya capek juga, karena itu kalau mau cari keseruan, mainlah yang aman. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya doakan, mari kita doakan supaya kamu sehat, panjang umur, bahagia, kaya raya, berkelimpahan segala hal yang baik-baik saja. Bantu saya dengan cara klik like, subscribe, share, dan juga komen.